Halo semua, selamat datang kembali di podcast Pokemon. Kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat bermanfaat tentunya. Kira-kira apa ya? Ya, betul sekali. Di sini kita akan membahas tentang keberagaman nasional di suku Jawa, terutama di sekitar kita. Bersama saya sebagai host Puan kita dan bintang tamu saya Rizka Putri Amelia sebagai narasumber 1. Dan saya Nisha Mayana Indiatri sebagai narasumber 2. Senang sekali bisa ngobrol dengan kalian. Baik, saya akan mulai dengan membahas tentang perbedaan agama. Kita semua pasti sudah tahu kan bahwasanya mayoritas di Indonesia itu beragama Islam. Dan pasti juga ada perintah untuk saling menghargai perbedaan. Baik, saya akan mulai dengan Keisha. Menurut Anda, menghargai perbedaan itu bagaimana sih, Keisha? Kalau menurut saya pribadi, menghargai perbedaan itu kayak kita bisa menerima dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memaksakan pandangan kita. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa mewujudkan rasa atau sikap toleran dan kita bisa juga berhubungan baik meskipun kita berbeda keyakinan. Oh, jadi gitu. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan kedua untuk Fiska. Menurut Fiska sendiri, ada nggak sih pengalaman pribadi yang bisa Anda ceritakan terkait perbedaan suku bangsa dan bagaimana bisa pengalaman tersebut merubah pandangan Anda terkait keberagaman? Ada, jadi saya pernah mengenal teman yang berasal dari luar Jawa. Awalnya ada perbedaan budaya seperti kebiasaan sehari-hari dan cara berkomunikasi yang terasa asing bagi saya. Tapi setelah mengenal lebih lanjut, saya paham ternyata suatu daerah atau suatu suku mempunyai tradisi yang unik. Pengalaman ini membuat saya lebih menghargai terhadap keberagaman di Indonesia. Baik, tadi kan kita sudah membahas tentang cara menghargai dalam perbedaan suku dan budaya. Jadi, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita sendiri kan pasti sudah tahu bahwa Jawa itu mempunyai banyak suku dengan budaya yang berbeda. Menurut Keisha, bagaimana sih cara terbaik dalam menjaga harmoni di tengah perbedaan ini? Nah, kalau menurut saya, cara menjaga harmoni yang baik itu kita juga harus menghormati, memahami perbedaan, dan tetap menjalin komunikasi yang baik antar sesama. Saya setuju dengan Keisha. Menurut saya, gotong royong juga dapat mempererat hubungan dan memandang perbedaan. Wah, benar sekali kalian. Namun, perbedaan bahasa dan dialek seringkali menjadi perdebatan. Di satu sisi juga itu semua menjadi kekayaan untuk kita. Nah, saya akan bertanya kepada Fiska. Fiska sendiri pernah gak sih mengalami kesulitan berkomunikasi karena perbedaan bahasa daerah? Pernah, terutama saya saat berkunjung ke daerah yang berbeda dialeknya. Kadang saya bingung untuk memahaminya, tetapi ada cara untuk mengatasinya. Contohnya kita dapat belajar sedikit demi sedikit. Oh, jadi kita hanya perlu survei ya terhadap perbedaan. Tapi sekarang kan setiap luar Jawa memiliki adat pernikahan dan tradisi yang unik nih. Nah, bagaimana menurut pendapatmu tentang perbedaan adat istiadat dalam sebuah pernikahan atau tradisi lainnya di dalam berbagai suku Jawa? Nah, saya ingin mendengar pendapat dari Keisha. Kalau menurut saya itu adat istiadat dalam pernikahan itu sangat menarik karena itu mencerminkan kekayaan budaya dan juga bisa mewariskan kepada turun-temurun. Di dalam tradisi itu pasti ada maknanya dan juga kita juga harus menghormati. Menarik sekali Keisha, perbedaan adat memang harus dihormati dan bisa menjadi warisan yang berharga buat kita nanti kelak. Nah, sekarang saya mau tanya terhadap Rizka. Menurut pendapatmu, bagaimana peran generasi muda dalam melestarikan budaya lokal dan sekaligus tetap menghargai budaya daerah orang lain? Generasi muda dapat melestarikan budaya kita dengan cara mempelajari dan mengenalkan terhadap sosial media agar mereka dapat menghargai budaya lain dan tidak memperjelek ajarannya sendiri. Wah, benar sekali jawaban kalian. Teknologi memang bisa menjadi alat yang kuat untuk melestarikan budaya dan membangun toleransi. Tapi beberapa di suku Jawa masih ada stereotip antar suku yang menimbulkan kesalahpahaman. Nah, saya akan bertanya kepada Keisha.
Menurutmu, bagaimana cara mengatasi dan menghilangkan prasangka semacam itu? Menurut saya, prasangka itu bisa diatasi dengan cara kita lebih banyak interaksi, saling mengenal, dan juga membuka pikiran bahwa setiap suku itu pasti memiliki keunikan masing-masing. Wah, betul sekali Keisha. Dengan saling mengenal dan berinteraksi, kita bisa mengurangi prasangka yang buruk dan memperkuat rasa toleransi antar suku. Setuju, selain itu edukasi sejak dini juga penting untuk menghargai perbedaan. Baik, terima kasih banyak pada Keisha dan Jessica atas wawasan dan obrolannya yang menarik pada hari ini. Semoga podcast ini memberikan banyak manfaat bagi penonton dan semakin membuka jalan pikiran kita untuk saling menghargai keberagaman di sekitar kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe!